Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Mimi Wahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Mimi Wahyuni, NIM S1 S1190005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tiga materi atau tiga pokok bahasan tentang probabilitas dan statistika. Yang pertama yang saya akan jelaskan di sini adalah probabilitas, yang kedua kuantitatif analis, dan yang ketiga adalah Markov chain yang saya telah gabungkan dalam satu PowerPoint. Baiklah, pertama yang saya akan jelaskan tentang probabilitas. Probabilitas itu adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Nilainya di antara 0 dan 1. Jadi misalnya suatu kejadian yang nilainya 0 itu adalah kejadian yang tidak akan terjadi. Misalnya sepasang sapi yang melahirkan kambing, jadi itu adalah probabilitasnya adalah 0 karena tidak akan mungkin terjadi. Dan probabilitas yang contoh probabilitasnya 1 itu contohnya matahari misalnya terbit di sebelah timur. Kemungkinan terjadi matahari terbit di sebelah timur adalah 1 karena memang matahari terbit di sebelah timur. Seperti itu. Selanjutnya yang saya lupa perbesar ini. Selanjutnya sini ada rumus untuk menghitung probabilitas. Rumusnya itu P dalam kurung E sama dengan X per NP. P sama dengan probabilitas atau peluangnya, E-nya adalah event atau suatu kejadian atau peristiwa yang diinginkan, X-nya yaitu banyak kesempatan terjadinya suatu peluang, sedangkan NP adalah jumlah seluruh kemungkinan yang akan atau bisa terjadi. Contoh soal yang pertama, sebuah toples berisikan 20 kaleng yang terdiri dari 20 buah kelereng yang terdiri dari 12 kelereng kuning dan 8 kelereng merah. Lalu diambil satu kelereng secara acak. Peluang atau probabilitas terambilnya kelereng biru adalah PE. Tadi kita sudah lihat rumusnya. PE sama dengan adalah peluang terambilnya kelereng warna biru. Maka P dalam kurung E sama dengan X per NP. P dalam kurung E sama dengan 0 per 20. P dalam kurung E sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini kelerengnya tidak ada yang warna biru, jadi X-nya ini sama dengan 0 dan NP-nya 20 per 20 sama dengan. Jadi peluang terambilnya kelereng warna biru adalah 0 karena di dalam toples tidak ada kelereng yang berwarna biru. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Sebuah toples berisikan 20 buah kelereng yang terdiri 20 kelereng kuning, lalu diambil kelereng secara acak. Peluang terambilnya kelereng warna kuning adalah, jawab P sama dengan peluang terambilnya kelereng warna kuning, maka P sama dengan X. X ini adalah jumlah kelereng kuningnya, X per NP, sedangkan NP ini adalah jumlah seluruh kelereng yang ada dalam toples, sama dengan 20 per 20 sama dengan 1. Jadi peluang terambilnya kelereng kuning adalah 1 karena semua kelereng yang ada dalam toples tersebut adalah kelereng berwarna kuning. Selanjutnya nomor 3. Contoh soal nomor 3. Sebuah toples berisikan saya jelaskan dulu. Tadi kan kita sudah membahas contoh soal nomor 1 dan nomor 2 itu peluang terambilnya 0, suatu kejadian 0 atau suatu kejadian 1. Sekarang contoh nomor 3 adalah peluang suatu kejadian yang dia ini berada di antara 0 dan 1.
Contohnya seperti ini. Sebuah toples berisikan 20 kelereng yang terdiri dari 17 kelereng merah dan 13 kelereng biru. Lalu diambil kelereng secara acak. Peluang terambilnya kelereng warna merah adalah peluang terambilnya kelereng warna merah X and P. X-nya 13, X-nya ini maksudnya adalah tunggu, di sini kayaknya ada salah, 17 kelereng merah. Ini maaf. Kelereng merah. Bentar, di sini ada kesalahan. Harusnya di sini adalah 13 dan di sini adalah 7. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna slideshow. Jadi sebuah toples berisikan 20 kelereng dan terdiri dari 13 kelereng merah dan 7 kelereng biru, lalu diambil secara acak. Peluang terambilnya kelereng warna merah adalah sini P dalam kurungnya X per NP. X-nya adalah kelereng merah, banyaknya kelereng merah, sedangkan 20 adalah jumlah kelereng keseluruhan, jadi bagi 0,65. Jadi peluang terambilnya kelereng merah adalah 0,65. Jika dengan kata lain, kalau dipresentasikan, peluang terambilnya kelereng merah itu adalah 65%. Itulah tadi materi dari probabilitas. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kuantitatif analis. Sekarang kita masuk dalam materi kuantitatif analisis. Jadi, pendahuluan. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan. Karena itu, kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan, dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Selanjutnya, jenis analisis kuantitatif. Jadi jenis analisis kuantitatif ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensial. Pertama, apa sih itu statistik deskriptif? Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata, dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan. Ada beberapa teknik-teknik analisis statistik deskriptif yang dapat digunakan, misalnya penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, polygon, ovigen, diagram batang, diagram lingkaran. Yang ketiga itu adalah penghitungan ukuran
tendensi sentral. Yang keempat, penghitungan ukuran letak. Dan yang kelima adalah penghitungan ukuran penyebaran, bisa atau standar deviasi, variasi, range deviasi kuartil, mean deviasi, dan sebagainya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah statistik inferensial. Kalau dalam statistik deskripsi hanya bersifat memaparkan data, maka dalam statistik inferensial sudah ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Biasanya analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, dan dari hasil analisis terhadap sampel tersebut digeneralisasi terhadap populasi. Oleh karena itu, statistik inferensial ini juga disebut dengan istilah statistik induktif. Selanjutnya, contoh soal. Ini bukan. Oke. Saya kira tadi itu adalah materi dari analisis kuantitatif. Selanjutnya kita akan pindah pada materi Markov chain. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi Markov chain. Pertama, pendahuluan. Pada awalnya, analisis Markov chain digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Maksudnya saat ini, analisis Markov sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Bagaimana proses analisis Markov? Pertama, terdapat prosedur utama yang harus dilakukan untuk analisis Markov. Pertama, menyusun matriks probabilitas transisi. Yang kedua, menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Yang ketiga, menentukan kondisi atau steady state. Selanjutnya, ciri-ciri analisis Markov. Bila diketahui suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Yang selanjutnya, probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Contoh dari probabilitas maksudnya Markov chain. Misalnya, masalah perubahan cuaca di Indonesia. Misalnya terdapat dua macam cuaca, yaitu hujan dan cerah. Diketahui bahwa dalam masalah ini cuaca di Indonesia selalu berada pada salah satu dari dua state atau status yang mungkin, yaitu cerah dan hujan. Perubahan dari suatu state ke state yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Misalnya hanya diketahui P hujan, kemungkinan hujan adalah 0,6%. Jadi hujan atau cerahnya itu adalah 0,4. Terus P hujan, cerah hujan adalah 0,8. Berarti cerah-cerahnya itu adalah 0,2 begitu misalnya. Jadi itulah materi Markov chain dari saya. Baiklah, itulah tadi 3 pemaparan materi dari saya, yaitu tentang probabilitas, analisis kuantitatif, dan Markov chain. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang jelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.